Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkisah tentang seorang pahlawan nasional wanita, yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir pada tanggal 21 April tahun 1879 di Jepara, Jawa Tengah. Beliau terlahir dari keluarga bangsawan. Ayahnya seorang adipati, namun ibunya hanya dari kalangan rakyat biasa. Ibunya terlahir dari keluarga seorang kiai atau seorang guru ngaji. Pada masa itu, seorang bangsawan harus menikah dengan bangsawan pula. Oleh karena itu, untuk mempertahankan kebangsawanannya, Adipati, ayah dari Raden Ajeng Kartini, memutuskan untuk menikah lagi dengan seorang bangsawan dari keturunan Madura. Raden Ajeng Kartini adalah anak yang kelima, putri yang pertama dari 11 bersaudara. Karena Raden Ajeng Kartini merupakan keluarga bangsawan, maka Raden Ajeng Kartini mempunyai kesempatan untuk belajar, bersekolah bersama para bangsawan-bangsawan yang lainnya. Di sekolah tersebut, beliau mendapatkan banyak sekali pelajaran. Di dalam hati kecilnya, Raden Ajeng Kartini sebenarnya merasakan derita para masyarakat pribumi, di mana masyarakatnya tidak bisa bersekolah, terutama para wanita. Dari situ maka pemikiran-pemikiran cerdas muncul dari Raden Ajeng Kartini. Bagaimana caranya memperjuangkan para wanita pribumi supaya bisa seperti para wanita-wanita dari negara-negara yang lainnya. Pada masa itu, seorang wanita setelah berusia 12 tahun maka harus dipingit. Itu pula yang terjadi pada Raden Ajeng Kartini. Setelah berusia 12 tahun maka beliau dilarang untuk melanjutkan sekolah lagi. Dia harus di rumah dan tidak boleh beraktivitas di luar rumah. Beliau bersikeras untuk bersekolah karena beliau mempunyai cita-cita yang besar, ingin memajukan rakyat Indonesia, terutama para wanita, ingin mengangkat derajat para wanita Indonesia, supaya para wanita Indonesia juga bisa mendapatkan pendidikan yang sama seperti para laki-laki. Namun pada masa itu larangan keras dari pemerintahan, demikian juga larangan dari ayahandanya sendiri. Tidak, Kartini, jangan membantah kata ayahanda. Ini adalah peraturan yang berlaku dan ini bisa membahayakan negara kita. Jadi menurutlah, seorang wanita itu ya di rumah, tidak perlu bersekolah lebih tinggi lagi. Ayahanda, mohon izinkan saya tetap bersekolah. Saya nggak tega melihat para wanita-wanita pribumi setiap hari akan seperti ini terus dilecehkan, tidak berharga,
hanya melayani, tidak bisa berbuat banyak. Sampai kapan? Sampai kapan seperti ini Ayahanda? Kalau tidak ada yang perjuangkan, kapan bisa berubah? Kapan bisa berubah ya? Tolong izinkan saya. Tolong izinkan saya. Saya hanya ingin Indonesia akan lebih baik. Kartini, jangan bersikeras. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan, tapi jangan memaksa. Ayah pun maunya semua warga kita, semua rakyat pribumi juga bersekolah semuanya. Dan kita bisa merubah nasib dunia. Tapi kita tidak bisa, Kartini. Pemerintahan dan undang-undang yang berlaku tidak bisa kita tentang. Ini akan membahayakan nasib kita semuanya. Kamu harus paham itu. Sudahlah, Nduk, menurutlah dengan kata-kata Ayahanda. Ayahanda tidak mungkin mempunyai niat yang jelek. Jadi menurutlah, pasti semuanya akan baik-baik saja. Kamu bisa melakukan apa yang bisa kamu lakukan di rumah saja. Tidak harus pergi sekolah jauh-jauh dari sini. Tapi Bunda, saya punya impian yang besar. Tidak ingin setiap hari melihat para wanita-wanita pribumi seperti ini terus. Saya ingin suatu saat para wanita-wanita pribumi itu sama dengan wanita-wanita di negara-negara yang lain. Mereka bisa berkarir. Mereka bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi. Mereka bisa memimpin. Dan sebenarnya para wanita-wanita pribumi itu mereka hebat-hebat, Bunda. Ayahanda, kenapa tidak diinginkan ini? Kenapa tidak diizinkan ini? Kapan kita akan berubah kalau terus seperti ini? Siapa yang akan memperjuangkannya, Ayahanda? Izinkan saya merubah para wanita-wanita Indonesia menjadi wanita-wanita yang tegar, menjadi wanita-wanita yang kuat, menjadi wanita-wanita yang bisa merubah dunia. Dengan sedikit kecewa, akhirnya Raden Ajeng Kartini menurut apa yang dikatakan oleh ayahandanya. Walaupun di rumah, bukan berarti Raden Ajeng Kartini berdiam diri. Beliau tetap belajar, dan terus belajar. Beliau tetap berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di luar negeri. Beliau tetap belajar dari buku, beliau juga tetap belajar dari surat kabar. Sehingga wawasannya semakin luas. Dan cita-citanya tetap dilakukan walaupun semampunya. Hingga tiba saatnya Raden Ajeng Kartini dijodohkan dengan seorang bangsawan yang sudah beristri 3. Walaupun sebenarnya Raden Ajeng Kartini tidak menginginkan itu, tapi demi menurut dengan orang tuanya, maka Raden Ajeng Kartini melakukan pernikahan itu. Tapi dari sini sungguh indah pernikahannya. Beliau menemukan sosok suami yang mendukung cita-citanya. Walaupun beliau adalah istri yang keempat, tetapi beliau mendapatkan keadilan dari sang suami. Cita-cita yang ada pada dirinya terus didukung dan dikembangkan oleh sang suami. Akhirnya
takdir berkata lain. Pada usia 24 tahun, masih sangat muda, beliau harus menghadap sang kuasa. Raden Ajeng Kartini akhirnya wafat dengan meninggalkan berjuta kenangan indah dan berjuta torehan-torehan prestasi yang pantas kita lanjutkan sebagai seorang wanita. Kita seorang wanita tinggal melanjutkan saja dan mengisi kemerdekaan yang sudah ada dengan kreativitas kita dengan semaksimal. Jadi seorang wanita harus kuat. Jadi seorang wanita harus bisa maju. Bukan hanya diam, dan diam. Apapun aktivitas kita bisa kita laksanakan dengan sepenuh hati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.